Selamat datang di Kerikil Kecil, channel yang selalu ngajak lo mikir, tapi tetap santai kayak lagi ngobrol di warung kopi sambil nunggu mie ayam jadi. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget salah kaprah, disiplin. Lo pasti langsung bayangin orang yang bangun jam 4 pagi, push up 100 kali, minum air lemon, meditasi 3 jam, terus langsung kerja 12 jam nonstop. Terus lo lihat itu, malah makin males. Gue emang gak kuat gituan. Tapi, gue mau kasih tahu satu rahasia besar. Disiplin yang beneran efektif itu nggak harus keras. Malah, yang paling kuat itu yang kecil-kecil. Yang bisa lo lakuin tiap hari tanpa drama, tanpa perjuangan kayak film action. Dan anehnya, dari hal-hal kecil itulah hidup lo bakal berubah secara perlahan. Tapi, pasti. Jadi, siap-siap. Hari ini gue bakal kasih lo 5 kebiasaan mini yang kelihatannya sepele, tapi efeknya gede banget. Nggak perlu motivasi tekad dewa, cukup mulai dari satu langkah kecil. Karena di Kerikil Kecil, kita percaya perubahan besar lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Gasken! Lo tahu nggak satu hal paling simple yang bisa bikin hari lo lebih produktif? Buat tempat tidur pas bangun. Iya beneran, bukan olahraga, bukan journaling, bukan baca buku 50 halaman, tapi sekedar rapiin selimut. Gampang banget kan? Tapi dampaknya luar biasa. Karena ini bukan soal kasur rapi, tapi soal kemenangan pertama di pagi hari. Saat lo bangun, otak lo masih setengah sadar, masih pengen balik tidur, masih bilang, besok aja mulai disiplin. Tapi kalau lo langsung bikin tempat tidur, lo udah menang. Lo udah buktiin ke diri sendiri, aku bisa lakuin hal kecil ini. Dan dari situ, momentum mulai terbentuk. Ini kayak domino pertama yang jatuh, yang bikin semuanya bergerak. Menurut James Clear dalam Atomic Habits, small wins build identity. Artinya, lo nggak jadi orang disiplin karena langsung lakuin hal besar. Lo jadi orang disiplin karena terus-menerus lakuin hal-hal kecil yang mencerminkan orang disiplin. Jadi saat lo bikin tempat tidur, lo bukan cuma rapiin kasur, lo lagi membangun mentalitas pemenang. Dan yang paling keren, ini cuma butuh 30 detik. Nggak ada alasan nggak sempat. Bahkan kalau lo telat, tetap lakuin. Karena bukan soal hasilnya, tapi soal komitmen lo sama diri sendiri. Dan gue tahu, lo mikir, ini mah receh banget, ngapain dibahas? Tapi coba deh renungin, berapa banyak janji kecil ke diri sendiri yang lo langgar tiap hari? Besok gue mulai diet, gue bakal olahraga sore, gue bakal kerja tepat. Semua dimulai dengan niat besar, tapi gagal karena nggak ada fondasi kecil. Nah, bikin tempat tidur itu fondasi itu. Ini simbol bahwa lo nggak main-main sama diri sendiri, lo serius. Dan ketika lo serius dengan hal kecil, alam bawah sadar lo mulai percaya, orang ini emang mau berubah. Dan yang paling dalam, tempat tidur lo itu cermin hidup lo. Kalau lo biarin berantakan, otak lo juga bakal berantakan. Tapi kalau lo rapiin tiap hari, lo lagi melatih diri buat memilih ketertiban, meski nggak enak di awal. Dan di tengah dunia yang super kacau, di mana segalanya serba cepat dan nggak terkendali, punya satu ritual kecil yang memberi ketenangan itu priceless. Jadi, mulai besok sebelum lo pegang HP, sebelum lo buka TikTok, rapiin 2 tempat tidur lo. Biarin itu jadi ritual kecil yang memberi aura kemenangan buat hari lo. Karena kadang, hal terkecil yang lo lakuin di pagi hari bisa jadi penentu apakah hari itu akan sukses atau ngambang aja. Pernah bangun, langsung ambil HP, buka Instagram, terus 1 jam hilang begitu aja? Padahal belum mandi, belum sarapan, belum apa-apa. Gue juga pernah. Dan itu bukan kebetulan. Itu otak lo dikendalikan dopamin, bukan tujuan. Tapi, coba ganti skenario ini. Bangun, langsung ambil gelas, isi air putih, dan minum pelan-pelan. Tanpa HP, tanpa notifikasi, tanpa scroll. Cuma lo, air, dan pagi yang tenang. Rasanya kayak reset. Otak lo langsung lebih jernih, napas lebih dalam, dan lo mulai merasa punya kendali atas hari lo. Neuroscience bilang, dehidrasi ringan aja bisa bikin fokus turun, mood jelek, dan energi drop. Padahal tubuh kita 60% air. Jadi minum air putih di pagi hari itu kayak nge-charge baterai otak. Dan yang paling penting, ini adalah tindakan pertama yang lo lakuin buat diri sendiri. Bukan buat orang lain, bukan buat likes, tapi buat kesehatan lo. Dan dari sudut psikologi, ini juga bentuk self-respect. Saat lo memilih minum air putih daripada langsung masuk ke hiruk-pikuk digital, lo bilang, aku lebih penting dari notifikasi. Dan itu powerful banget. Karena di zaman sekarang, di mana semua orang pengen perhatian lo harus belajar merebut kembali perhatian itu buat diri sendiri. James Clear bilang, you don't rise to the level of your goals,
You fall to the level of your systems. Artinya, lo nggak akan capai target besar kalau sistem harian lo berantakan. Dan minum air duluan itu bagian dari sistem itu. Ini bukan cuma soal kesehatan fisik, tapi soal membiasakan diri untuk memilih hal baik meski nggak instan anaknya. Dan ketika lo lakuin ini tiap hari, lo nggak cuma lebih sehat, lo jadi orang yang lebih disiplin tanpa sadar. Lo tahu kenapa banyak orang yang udah sukses tetap stres, capek, dan merasa kosong? Karena mereka lupa bersyukur. Mereka terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal, hidup bukan tentang seberapa banyak yang lo punya, tapi seberapa dalam lo merasakannya. Tapi coba deh, tiap malam sebelum tidur, ambil kertas kecil atau buka notes di HP. Terus tulis satu hal yang lo syukuri hari ini. Bisa hal kecil, gue ketemu teman lama, gue bisa makan enak, gue nggak telat kerja. Nggak usah panjang-panjang, cuma satu kalimat, tapi lakuin tiap hari. Kenapa ini efektif? Karena gratitude atau rasa syukur itu neuroplastisitas otak. Artinya, semakin sering lo latih otak lo buat fokus pada hal positif, semakin otak lo bakal otomatis cari hal positif. Sebaliknya, kalau lo terus fokus pada masalah, otak lo bakal selalu nyari masalah. Nah, dengan menulis satu hal syukur, lo lagi melatih otak lo buat melihat kebaikan, bukan hanya kekurangan. Ini bukan motivasi murahan, ini ilmu otak beneran. Dr. Robert Emmons, pakar riset rasa syukur dari UC Davis, bilang bahwa orang yang rutin menulis gratitude journal lebih bahagia, lebih tahan stres, dan lebih produktif. Dan yang paling menarik, efeknya muncul cuma dalam 2 minggu. Bayangin, cuma 2 menit sehari, lu bisa ubah pola pikir lo selama-lamanya. Ini bukan perubahan instan, tapi perubahan permanen. Dan yang paling dalam, rasa syukur bikin lo sadar bahwa lo udah cukup. Di tengah tekanan zaman, di mana media sosial terus bilang, lo harus lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses. Gratitude mengingatkan, lo udah punya banyak hal berharga. Ini bikin lo gak gampang tergoda buat ikut-ikutan, gak gampang down, dan gak gampang kehilangan arah. Lo nggak lagi hidup buat mencari validasi, tapi buat merasakan hidup. Dan itu bro, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Jadi, jangan remehkan kekuatan satu kalimat syukur. Karena dari situ, lo bisa bangun mental yang lebih kuat, hati yang lebih tenang, dan hidup yang lebih bermakna tanpa harus naik gunung atau meditasi berjam-jam. Dan yang paling indah, lo nggak perlu nunggu hal besar buat bersyukur. Lo bisa bersyukur atas hal kecil, karena disitulah keajaiban hidup sebenarnya terjadi. Gue tanya jujur, lu tidur jam berapa? Dan 30 menit sebelum tidur, lu ngapain? Kalau jawabannya scroll TikTok atau buka IG story, ya bro, itu musuh utama disiplin lo. Karena layar biru itu bukan cuma bikin mata lo melek, tapi juga otak lo tetap aktif, penuh stimulasi, dan susah tenang. Akibatnya, susah tidur nggak berkualitas, bangun capek, dan hari berikutnya lo jadi lemot, emosional, dan nggak produktif. Tapi coba, ganti. 30 menit sebelum tidur, matiin HP, taruh jauh dari kasur, ganti dengan baca buku, dengerin musik pelan, atau sekedar duduk diem dan refleksi hari lo. Rasanya aneh, bahkan gelisah. Tapi lama-lama lo bakal merasakan ketenangan yang jarang lo dapat di hari-hari biasa. Ini bukan cuma soal tidur, ini soal self-control. Karena kemampuan untuk menolak godaan kecil seperti buka HP adalah dasar dari semua disiplin besar. Lo nggak bisa kontrol karir, uang, atau hubungan kalau lo nggak bisa kontrol waktu lo sendiri. Dan mematikan HP itu latihan kecil buat itu. Menurut Cal Newport dalam bukunya Digital Minimalism, orang yang bisa disconnect dari gadget punya kualitas hidup yang lebih tinggi. Mereka lebih fokus, lebih tenang, dan lebih puas. Karena mereka nggak terus-terusan dibombardir informasi yang nggak penting. Mereka punya ruang buat bernafas, buat mikir, buat jadi manusia, bukan robot yang responsif terhadap notifikasi. Dan yang paling dalam, saat mematikan HP, lo sedang memilih diri lo. Lo bilang, aku lebih penting dari dunia maya. Dan itu adalah bentuk cinta terdalam terhadap diri sendiri. Karena di akhir hari, lo nggak butuh lebih banyak konten. Lo butuh ketenangan, refleksi, dan istirahat yang beneran. Jadi receh banget kalau lo nggak bisa meluangkan waktu 30 menit aja buat ketenangan lo sendiri. Masa iya lo kalah sama domba gigit?
Jadi gaskeun, matiin HP lo sebelum tidur dan merasain bedanya dalam beberapa minggu aja. Ini gampang banget, tapi nyaruhnya gede banget. Pernah nunda-nunda kerja karena mikir, nanti aja, gue belum mood. Gue juga. Tapi ternyata mood itu nggak datang duluan. Dia datang setelah lo mulai. Otak lo nggak butuh persetujuan buat bekerja. Dia butuh aksi pertama. Dan solusinya, lakukan 2 menit pertama dari pekerjaan lo. Mau nulis laporan, buka dokumen, ketik judul. Mau olahraga, cuma pakai sepatu. Mau belajar, buka buku, baca paragraf pertama. Cuma 2 menit, gak usah total, cukup mulai. Kenapa ini ampuh? Karena momentum itu dimulai dari gerakan kecil. Fisika aja bilang, benda diam akan tetap diam kecuali ada gaya yang menggerakkannya. Nah, 2 menit itu, gaya itu. Setelah lo mulai, otak lo mulai masuk mode kerja dan lo sering malah lanjut lebih dari 2 menit. Ini namanya the 2-minute rule dari David Allen, penemu Getting Things Done. Dan aturan ini powerful banget karena dia menghancurkan hambatan psikologis. Lo nggak lagi mikir, ini bakal lama. Lo cuma mikir, cuma 2 menit. Penelitian dari University of Southern California bilang bahwa hanya dengan memulai produktivitas naik 80%. Karena otak lo nggak lagi melawan, tapi sudah bergerak. Dan yang paling penting, lo lagi melatih diri buat nggak menunggu motivasi. Lo belajar bahwa disiplin itu bukan soal mood, tapi soal aksi pertama. Karena motivasi itu datang setelah lo mulai, bukan sebelumnya. Jadi, lo bukan menunggu semangat, lo menciptakannya lewat tindakan. Dan ini filosofi besar. Lo nggak perlu jadi orang yang selalu termotivasi. Lo cukup jadi orang yang selalu mulai. Karena dari 1 klik, 1 ketikan, 1 langkah, lahir perubahan besar. Lo nggak butuh energi besar buat memulai. Lo butuh keberanian kecil. Dan ketika lo berhasil melatih diri buat selalu mulai, lo nggak cuma jadi lebih produktif aja, tapi lo jadi orang yang lebih bisa dipercaya oleh diri sendiri. Karena lo buktiin, kalau gue bilang mau lakuin sesuatu, gue lakuin. Jadi, besok lo ngerasa males, ingat ini, cukup 2 menit. Gak usah sempurna, gak usah lama, cukup mulai. Karena dari sanalah disiplin yang sebenarnya dimulai. Bukan dari tekad besar, bukan dari resolusi tahun baru, tapi dari pilihan kecil yang lo ulang-ulang tiap hari. Dan disitulah keajaiban terjadi. Perubahan besar lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus dan gak ada capeknya. Gak spol. Gue pengen lo dengerin ini baik-baik. Disiplin itu bukan soal jadi robot, bukan soal keras, bukan soal nggak boleh senang-senang. Disiplin itu soal cinta. Cinta sama masa depan lo, cinta sama potensi lo, cinta sama diri lo yang pengen jadi lebih baik. Dan cara lo menunjukin cinta itu bukan dengan drama, tapi dengan aksi kecil yang konsisten. Lo nggak perlu jadi sempurna, lo nggak perlu lakuin 10 hal sekaligus. Cukup 1 kebiasaan kecil, 1 langkah, 1 pilihan yang lo ulang-ulang tiap hari. Karena disitulah keajaiban terjadi. Perubahan besar lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Lo nggak butuh ledakan, lo butuh api kecil yang nggak pernah padam. Dan yang paling penting, lo udah cukup. Lo nggak perlu jadi orang lain buat dihargai. Lo nggak perlu jadi sempurna buat dicintai. Yang perlu lo lakuin cuma 1, mulai. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, dan biarkan waktu yang bicara. Karena di ujungnya, bukan yang paling keras yang menang, tapi yang paling konsisten. Dan kerikil kecil akan selalu di sini, ngajak lo jalan bareng, pelan tapi pasti. Oke, makasih banget udah nonton sampai habis. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalin lonceng notifikasi, biar lo nggak ketinggalan konten-konten kerikil kecil selanjutnya. Kita bakal terus ngobrol soal pengembangan diri, mindset, produktivitas, dan cara hidup lebih ringan di tengah tekanan zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat. Peace.